Halo BPKwan, kerapan sapi adalah budaya yang sangat melekat pada masyarakat Pulau Madura. Dan saat ini saya berada di Desa Bumbungan, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumeneb. Di sebelah kiri dan kanan saya ada dua jenis sapi, yaitu sapi kerapan untuk pertandingan kecepatan sapi dan juga sapi sono yang ditandingkan kemolekannya. Sebentar lagi kita akan menuju Keraton Sumeneb menjumpai Bapak Bupati untuk menggali seberapa jauh BPK Jawa Timur berkontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Sumeneb. Ikuti perjalanan saya. Salam DIP, independensi, integritas, profesionalisme. Salam jumpa kembali dengan BPK Jawa Timur, dan kali ini saya berada di kabupaten dengan pulau terbanyak di Jawa Timur dan juga kabupaten paling timur di Pulau Madura. Dan bersama saya sudah ada kepala daerahnya, Bapak Bupati Sumeneb. Dan di Sumeneb ini ada satu yang istimewa, Pulau Gili Iyang, yang merupakan pulau dengan kadar oksigen terbaik kedua di dunia. Tanpa berlama-lama, kita akan menggali seberapa jauh BPK Jawa Timur berkontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Sumeneb. Kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Ahmad Fauzi yang sebelum menjadi bupati dilantik oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa pada Februari 2021 yang lalu, merupakan wakil bupati di periode sebelumnya. Bapak Ahmad Fauzi, silakan Pak, bisa disapa BPKwan. Selamat siang, kebetulan hari ini siang, sehat selalu untuk BPKwan semua. Saya Ahmad Fauzi, Bupati Sumeneb. Alhamdulillah hari ini kedatangan tamu istimewa rupanya. Teman-teman dari BPKwan juga dalam rangka ingin menggali sesuatu potensi yang ada di Kabupaten Sumeneb dan ingin menanyakan apa peran BPK selama ini untuk Kabupaten Sumeneb secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam rangka perbaikan pemerintahan ke depan yang lebih baik untuk masyarakat Sumeneb. Ya, betul sekali. Terima kasih Pak untuk sambutan yang begitu luar biasa. Kita boleh tanya-tanya langsung nih ya Pak? Boleh. Ini pertanyaan seputar BPK Pak. Kabupaten Sumeneb itu telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian 4 kali berturut-turut sejak tahun 2017. Dan ini pada masa Bapak jadi wakil bupati gitu ya Pak? Ya. Nah, sesuai ketentuan, perolehan WTP itu menjadi salah satu faktor bagi pemerintah pusat menguncurkan dana insentif daerah selain dari penetapan Perda APBD yang tepat waktu, penggunaan e-government, e-budgeting, dan e-procurement. Nah, tahun 2020, Kabupaten Sumeneb memperoleh DID sekitar 20,68 miliar. Jumlah yang cukup besar. Nah, selain perolehan tambahan dana dari pemerintah pusat tersebut, Pak, apa sih hal-hal positif lainnya yang diperoleh oleh Kabupaten Sumeneb melalui keberadaan BPK dan LHP-nya, Pak? Secara langsung, tidak langsung, bagaimana sih pengaruh LHP BPK selama ini terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumeneb? Ya. Jadi yang pasti keberadaan BPK, baik juga LHP BPK-nya, menurut kami pemerintah Kabupaten Sumeneb ini sesuatu hal yang positif. Kenapa kami sampaikan sesuatu hal yang positif? Tentu ada jaminan khusus, terutama dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb. Bahkan mungkin untuk semua kabupaten ya, dengan keberadaan BPK ini tentu ada sebuah jaminan dalam rangka jaminan pengelolaan keuangan daerah. Dan juga selain itu tentu ada sesuatu hal arahan ataupun patokan
sehingga pemerintah daerah benar-benar memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada. Itu salah satunya, dan secara intern tentu menjadi bagian tersendiri dalam hal melakukan kehati-hatian untuk dalam proses dari perencanaan ataupun sampai implementasi kegiatan. Nah, itu yang kami rasakan, sehingga tentu dengan keberadaan BPK ini akan memberikan dampak sesuatu yang tujuannya ke depan adalah ujung-ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga BPK ini benar-benar mengawasi secara utuh bagaimana pemerintah daerah ini dalam rangka melaksanakan proses perencanaan keuangannya. Nah, itu dari sisi keberadaan BPK yang menurut kami sangat benar-benar positif dalam hal keberadaannya. Lalu di sisi lain, dengan LHP BPK ini tentu kami juga akan menjadi bagian dari tersendiri, karena dengan keberadaan LHP BPK ini bagian dari evaluasi kami. Pada saat ada beberapa temuan-temuan, pada saat temuan itu menjadi bagian dari sebuah kerugian negara, maka tentu ada langkah-langkah evaluasi yang kami lakukan, khususnya di sektor kami, inspektorat, untuk bergerak dengan cepat, untuk mengevaluasi segala hal-hal temuan yang ada. Hal temuan ini secara otomatis, secara langsung ataupun tidak langsung, berkaitan dengan hal persoalan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contohnya misalnya, pada saat kita berbicara infrastruktur, dalam kaitannya menjadi sebuah temuan, misalnya jalan. Jalan ini tentu dalam proses pengerjaannya tentu nanti akan ada pemeriksaan dari BPK. Lalu misalnya dalam tanda kutip muncul temuan dalam sisi ketebalan jalan karena hasil kodrilnya tidak sesuai, maka itu secara otomatis menjadi evaluasi kami agar ke depan tidak terjadi lagi. Karena pada saat ini sudah terjadi, sesungguhnya ada kerugian yang mendasar, khususnya kepada kesejahteraan masyarakat. Karena masyarakat tidak bisa menikmati secara utuh, karena jalan tersebut secara rasional akan cepat rusak karena ketebalannya tidak sesuai dengan spek yang ada. Nah, itu yang menjadi bagian dari tersendiri, sehingga perlu evaluasi. Dengan adanya LHP BPK itu bagian dari evaluasi untuk pemerintah daerah untuk lebih baik ke depannya. Nah, itu. Nah, data menurut BPS nih Pak menunjukkan bahwa IPM, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumeneb di tahun 2020 yang lalu baru 66,43. Tapi ini mengalami pertumbuhan Pak, dari tahun sebelumnya ada 0,21 poin, di tahun sebelumnya itu di 66,22. Tapi masih di bawah rata-rata Jawa Timur Pak. Jawa Timur itu rata-ratanya 71,71%. Nah, untuk kemajuan yang dari tahun 2020 dari 2019 ke 2020, menurut Bapak ada peran BPK enggak? Dan kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana Pak Bapak sebagai Bupati baru dan juga sebelumnya Wakil Bupati, upaya-upaya apa gitu yang akan Bapak lakukan untuk mengejar minimal ke rata-rata Jawa Timur Pak? Jadi tentu keberadaan BPK dalam rangka kaitannya dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusia ini juga berkaitan dengan erat dengan dua SKPD ataupun OPD lah pada saat ini. Jadi yang pertama itu adalah Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Tentu ini capaiannya diukur dari angka harapan hidup dan angka harapan sekolah. Nah, ini menjadi bagian tersendiri pada saat
di mana saja, ya, masuk di Kabupaten Sumeneb tentu sudah membuat sebuah sistem yang menurut saya cukup baik. Dengan beberapa aturan-aturan dan dengan beberapa hal-hal yang berhubungan dengan batasan-batasan, itu sebenarnya sudah ada sejak dulu menurut saya. Tetapi yang paling penting adalah menurut kami kembali kepada sumber daya manusia dulu sebenarnya. Nah, sumber daya manusia ini yang pertama secara teknis tentu harus profesional menurut saya itu. Nah, itu yang paling penting. Kedua, integritas harus tinggi juga. Kalau kita berbicara kaitannya dengan korupsi. Nah, ini ada dua hal yang harus dipisahkan antara sumber daya manusia dengan tata kelola keuangan yang ada di pemerintahan. Jadi itu menurut saya hal sesuatu yang berbeda. Sehingga dengan profesional dan integritas yang tinggi, itu menurut saya bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik ke depannya. Dimanapun itu menurut saya seperti itu. Tetapi dari sisi pengelolaan keuangan, saya pikir pemerintah daerah semuanya sudah sangat berhati-hati. Secara teknis menurut saya tidak terlalu sulit sesungguhnya. Tinggal bagaimana komunikasi, koordinasi yang kita ciptakan dengan elemen vertikal, khususnya BPK, saya pikir dibuka itu ruang itu, agar kita itu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam hal kebijakan anggaran itu tidak sampai menuju kepada hal tanda kutip korupsi, nepotisme dan lain-lain. Nah, kita beralih ke segmen seputar COVID nih Pak. Bagaimana kita berdamai dengan pandemi, gitu ya Pak. Nah, pandemi ini sudah dinyatakan, bahkan kita sudah mulai untuk mengurangi aktivitas itu dari tahun lalu ya Pak, 16 Maret 2020. Nah, sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, khususnya di Sumeneb nih Pak, sektor pembangunan mana yang mengalami hambatan terbesar dan bagaimana cara Sumeneb menghadapinya? Mungkin sektor yang utama pasti sektor ekonomi, karena sektor ekonomi ini sendi-sendinya benar-benar terpukul. Bisa dikatakan apakah lumpuh atau tidak lumpuh itu bagaimana pemerintah daerah ini melakukan sebuah stimulan-stimulan menurut saya. Tetapi pasti sendi-sendi ekonomi ini menjadi sebuah persoalan. Sehingga pemerintah daerah tentu harus hadir di sini. Tentu harus hadir. Misalnya bagaimana cara proses pemulihan ekonomi yang ada di Kabupaten Sumeneb misalnya ini. Di persoalan sektor ekonomi secara global. Karena dari sisi sektor ekonomi ini semuanya pasti bermasalah, baik pariwisata dan sebagainya. Ini kan menuju kepada ekonomi menurut saya. Maka secara otomatis ada hal-hal yang kita lakukan. Misalnya kalau berhubungan dengan UMKM, ini pasti seluruhnya juga bermasalah. Pasti mengalami persoalan-persoalan. Karena ada batasan-batasan waktu, sehingga pada akhirnya kami melakukan pengelolaan keuangan refocusing. Ya, bagaimana akan memberikan bantuan-bantuan kepada UMKM, kepada masyarakat tidak mampu, termasuk ada juga yang kami dorong dari DPJHT untuk para petani tembakau. Ini bagian dari stimulan yang kami dorong, efek dampak dari 3 bulan COVID yang sangat tinggi tadi. Dan saya rasa dampaknya mulai hari ini. Dan disinilah, bulan inilah kami dorong bagaimana bantuan-bantuan itu bisa masuk kepada masyarakat, baik dari seluruh sektor. Termasuk dari sisi UMKM kami juga dorong bagaimana misalnya ada kredit 0% dari Bank Pekreditan Rakyat Syariah Sumekar punya kami sendiri, UMD. Nah, ini juga cara kami bagaimana cepat memulihkan perekonomian yang ada di Kabupaten Sumeneb. Nah, itu dalam bentuk bagaimana intervensi stimulan. Tapi dalam bentuk bagaimana refocusing anggaran yang dilaksanakan Dinas Kesehatan, tentu kami terus melakukan upaya-upaya tentu yang berkaitan dengan bagaimana kita cepat menyelesaikan pemutusan mata rantai pandemi COVID di Kabupaten Sumeneb. Artinya saat ini memang sudah landai, tapi bukan COVID ini tidak ada. Sehingga kami terus melakukan dengan Dinas Kesehatan yang memang sudah kami lakukan refocusing dalam penganggaran itu untuk tujuannya bagaimana memberikan hal-hal dari Dinas Kesehatan percepatan vaksinasi. Nah, vaksinasi ini salah satu bentuk agar persoalan perekonomian ini juga cepat selesai. Begitu pandemi COVID ini sudah benar-benar mulai zero COVID dan penyebarannya sudah mulai hilang, tentu secara otomatis perekonomian akan bangkit dengan sendirinya. Vaksin inilah yang saat ini kita kejar, walaupun memang vaksinasi Kabupaten Sumeneb ini Jawa Timur memang terendah. Tapi bukan kita paling rendah, artinya kurang lebih 12, sekian persen. Nah, ini kita dorong saat ini, tapi
beberapa minggu ini sudah mulai ada peningkatan yang signifikan dan masyarakat sudah mulai memahami pentingnya dari vaksin ini karena memang untuk menaikkan imunitas masyarakat dan insya Allah kami akan keluar dari zona-zona paling bawah menurut saya dengan percepatan ini dan karena ini sudah kita anggarkan dalam refocusing itu. Oke Pak, terkait refocusing anggaran yang tadi saya sudah dengar dari Bapak bahwa sudah dianggarkan untuk vaksinasi, lalu ada di percepatan gitu ya Pak. Mungkin ada semacam jemput bola begitu Pak ke masyarakat-masyarakat? Ya, jadi dengan adanya percepatan vaksinasi ini memang kita lakukan jemput bola. Salah satunya kita memperdayakan bagaimana keberadaan bidan-bidan desa itu untuk masuk ke masyarakat karena dia memiliki chemistry yang tersendiri. Karena ada hubungan yang lama bidan-bidan di desa itu sehingga mampu memberikan edukasi kepada masyarakat dan bidan ini juga kita berikan intensif dari hasil penganggaran refocusing itu. Ya. Nah, tentu saja Pak, ketika kita merefocus anggaran itu tentu saja ada anggaran di bidang-bidang tertentu yang diturunkan. Boleh tahu Pak di OPD mana saja yang anggarannya akhirnya diturunkan atau belanja mana saja yang akhirnya Bapak harus pangkas begitu? Yang pasti paling banyak yang kita lakukan refocusing pasti dari pembangunan infrastruktur gitu. Memang kita harus bisa lebih menahan diri, kita harus selesaikan dulu bagaimana percepatan penyelesaian COVID ini sehingga perekonomian ini tumbuh kembali. Karena ini juga berkaitan dengan penghasilan asli daerah kita. Karena PAD kita ini kan secara otomatis akan berpengaruh dengan adanya pandemi COVID ini. Nah, ini yang menjadi pemikiran kita. Selain infrastruktur, apakah perjalanan dinas masuk juga, Pak? Kalau itu secara otomatis, karena di masa pandemi ini kan semua menggunakan teknologi. Jadi secara otomatis perjalanan dinas itu juga tidak terpakai. Dan kita hitung itu apakah dengan perjalanan dinas yang tidak terpakai bisa kita aplikasikan dengan kategori silpa untuk bisa dianggarkan untuk tahun depan menurut kami. Oke. Ini masih seputar COVID nih, Pak. Nah, di catatan kami gali-gali gitu ya Pak dari internet, dari informasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur juga, itu Sumeneb itu pernah jadi zona merah juga ya Pak ya? Iya. Pernah zona merah, kemudian up and down, terus waktu PPKM pernah level 4 juga, level 3 gitu. Nah, ada nggak Pak data pantauan perubahan zona di Kabupaten Sumeneb ini dan hubungannya dengan perilaku masyarakat di Sumeneb itu bagaimana Pak? Termasuk di berbagai aktivitas seperti pendidikan, kegiatan ekonomi gitu. Jadi seluruh aktivitas tentu semua daerah itu sama. Jadi mengacu kepada setiap surat Emendagri yang berhubungan dengan PPKM. Nah, itu berkaitan dengan sistem level saat ini. Jadi kita menyesuaikan. Dari awal waktu zona merah memang pemerintah Kabupaten Sumeneb ini zona level 4. Yang sesungguhnya sebelumnya, Sumeneb ini hampir 3 bulan itu sebelum pandemi COVID Delta ini masuk ke Jawa Timur, kita sempat di zero COVID hampir 3 bulan, kurang lebih 90 hari. Dan pada akhirnya terjadilah gelombang kedua, maka pada akhirnya kita juga masuk di level-level yang pada akhirnya menjadi level 4. Ya. Nah, tetapi surat dari Mendagri ini menjadi patokan kita, baik itu di perkantoran, itu baik di sekolahan, baik di beberapa perusahaan-perusahaan swasta itu juga mengacu kepada surat dari Mendagri tadi. Jadi level 4 hari ini kita memang bisa dikatakan sudah level 1 per minggu ini. Kalau minggu kemarin kita level 2. Tapi aktivitas misalnya dalam perkantoran itu kita juga menyesuaikan. Termasuk juga sekolah tatap muka juga kita juga menyesuaikan. Sudah jalan Pak sekolah. Pada dasarnya kalau sekolah
bahwa dulu ya pintu masuk depannya adalah dari sisi keraton. Maka saya memberikan contoh dan seluruh tamu pasti masuk dari sisi keraton. Nah ini sesuatu yang coba kita pertahankan dan kita kembalikan kepada sejarah-sejarah masa lalu. Termasuk juga ada beberapa hal, misalnya apa yang kita kembangkan saat ini dari beberapa hal yang berkaitan dengan budaya seni batik misalnya. Ini kan ada beberapa batik yang menurut saya dengan corak berbeda. Corak batik tahun 70-an yang menurut saya ada sedikit perbedaan. Perbedaannya tentu dari sisi pembatiknya. Biasanya di era 70-an itu pembatik itu rata-rata usia tua. Lalu kami pemerintah daerah mencoba di era 2000-an itu bagaimana mendorong pembatik-pembatik pemula yang muda-muda. Sehingga bertransformasi, ya kan? Mungkin satu-satunya di kabupaten yang pembatiknya itu anak-anak muda, umur-umur 20 tahun, 25 tahun. Oh, sudah ada ya Pak ya? Ya, hasilnya yang seperti ini. Nah, ini perbedaannya. Jadi saya pikir ada sesuatu transformasi yang luar biasa menurut Kayak saya. Generasi aja ya Pak? Generasinya sudah X luar biasa. Generasi milenial. Ya, ini milenial menurut saya. Dari coraknya itu kan ya trendy lah. Oke. Selain batik, oh ya BPKwan, Kabupaten Sumeneb itu terkenal juga sebagai kota keris ya Pak ya? Kota keris dengan pengrajin keris terbanyak di Indonesia. UNESCO yang menetapkan Sumeneb sebagai kota dengan pengrajin keris terbanyak di dunia berarti Pak? Di dunia bukan di Indonesia. Dunia. Dan waktu UNESCO mendeklar itu ada sekitar 600 pengrajin. Ya, 670-an. Dan sekarang malah bertambah ya Pak ya? Pasti bertambah. Bertambah. Luar biasa itu, berarti Kabupaten Sumeneb bisa mengembangkan sumber daya manusianya gitu Pak ya. Oke. Kemudian boleh cerita Pak tentang keris Pak? Ya, keris ini menurut saya pusaka yang menurut saya istimewa ya. Di era katakanlah ratusan tahun yang lalu, bagaimana besi ini, metal ini yang bisa ditempa dengan perapian yang sangat seribu tinggi, itu di era itu bisa dilakukan gitu. Dan yang paling unik adalah bagaimana nilai seninya, bagaimana di keris ini ada pamornya. Ada pamor yang menunjukkan bermacam-macam pamor namanya. Nah, itu memang harus punya keahlian khusus. Bagaimana pengrajin-pengrajin keris itu bisa membuat keris. Dan di Sumeneb itu satu-satunya pengrajin yang paling banyak. Dan bahkan ada beberapa pengrajin itu tersebar di beberapa kota di Indonesia ini. Asli Sumeneb? Asli Sumeneb, lalu mereka merantau atau di hire? Merantau, lalu mereka membuat keris di daerah kabupaten-kabupaten lain. Dan keris ini salah satu ikon kita. Bahwa ini bagian dari ikon bahwa Sumeneb satu-satunya pengrajin keris terbanyak di dunia. Nah, itu menurut saya. Dan ini sudah ratusan tahun. Gitu. Pak, saya juga baca di literatur itu disesuaikan dengan keinginan pelanggan katanya. Bisa lurus, bisa bengkok-bengkok. Gitu. Boleh tahu nggak sih Pak, apa sih bedanya lurus, bengkok, terus buat apa aja sih Pak itu keris? Ya, pada intinya kenapa harus lurus, kenapa harus bengkok itu berkaitan dengan pakem yang diinginkan oleh si pemesan tadi gitu loh. Dan itu pun juga nanti ditawarkan itu. Apakah pakemnya seperti apa? Terus dari sisi kerisnya itu pun juga apakah mau yang belok-belok, apakah yang mau lurus. Nah, tetapi itu ada hal tersendiri di mana si pembuat ini yang tahu bahwa keris ini seperti ini, keris ini seperti ini, keris ini seperti ini dan sebagainya. Nah, itu. Jadi memiliki nilai seni sendiri dan bisa dijabarkan dan bisa disampaikan gitu loh. Nilai seni yang terkandung di dalam keris ini. Luar biasa. Nah, kita mau lihat-lihat ada yang di depan kita nih Pak. Segala hasil bumi dan juga komoditi dari Sumeneb. Ini disajikan di sini komoditi unggulan Sumeneb juga kan Pak? Ya, jadi kelapa ini memang banyak sekali di Sumeneb, ya kelapa. Itu ada kelapa di sana.
Jadi kelapa di Sumeneb ini jumlahnya banyak sekali. Ada kopior, terus juga ada degan namanya, terus juga ada kelapa. Tergantung mau dipanen kapan, mau jadikan kelapa, mau jadikan kopior, mau jadikan degan. Tetapi semua itu dibutuhkan. Kalau kelapa misalnya batoknya dibutuhkan, karena di sini ada pabrik briket yang dikirim ke Rusia yang membutuhkan batoknya tadi. Untuk jadi briket dikirim ke Rusia. Jadi banyak manfaatnya ini. Jadi Sumeneb ini sudah go internasional. Sudah gitu. go internasional ya kan batoknya. Jadi briket dikirim ke Rusia. Ya. Oke, ini ada yang ini nih Pak, buah siwalan. Buah siwalan. Ya. Siwalan. Bahasa Maduranya itu taal. Nah, itu untuk apa tuh Pak? Taal ini apa namanya buah, ya kan. Kalau kita konsumsi, ya kan, itu membuat perut kita dingin. Oke. Tadi saya disampaikan ke saya bahwa Sumeneb punya bawang kualitas terbaik. Iya Pak. Iya. Banyak sekali loh BPK-wan di sini, termasuk katanya ukiran kayu ini ya Pak? Ya. Ini ukiran kayu khas. Ya, Karduluk ini namanya. Iya Pak. Karduluk, daerah Karduluk. Jadi sentra ukir. Oh, sentra ukir. Ya, Karduluk. Ya. Oke. Kemudian, adanya di Kecamatan Peragaan ini. Iya. Banyak sekali nih Pak. Banyak. Ini apa nih Pak? Yang di kardus ini? Ini mengkudu ini. Oh, mengkudu. Ya. Apakah berhubungan dengan pandemi gitu ya. atau bisa? Ya, ini memang apa namanya, bisa dikatakan jadi alternatif tradisional ya untuk menyembuhkan penyakit itu. Bukan hanya COVID saja, beberapa penyakit apapun ya bisa disembuhkan ini. Kacang lorjuk. Kacang lorjuk. Ini asli Sumeneb juga Pak? Ya, itu asli Sumeneb. Jadi lorjuknya ini yang tidak ada di kabupaten lain. Kalau kacangnya mungkin di mana saja ada. Mau di Bali, mau di Mojokerto ada. Tapi lorjuknya mungkin sepanjang Pantai Madura kali ya Pak? Ya iya, lorjuk ini yang terkenal lorjuk dari Sumeneb. Itu yang bisa kita dapatkan kalau mau pulang mungkin di daerah Peragaan. Nah itu banyak, ada lorjuk kacang ya, ada kacang ada lorjuknya, ada juga nangkinang yang ada lorjuknya juga gitu loh. Ya, ini banyak sekali BPK-wan dan ini adalah usaha kecil menengah ya Pak? Iya. Dan kita berharap UMKM di Kabupaten Sumeneb bisa menambah geliat ekonomi untuk kemakmuran masyarakat Sumeneb juga, gitu ya Pak? Tentu itu. Nah, pertanyaan yang menjelang terakhir nih Pak. Ya. Menjelang. Masih ada lagi berarti. Pak, apa sih Pak keunikan dan keunggulan Kabupaten Sumeneb kalau dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur maupun di Indonesia nih Pak? Ya. Nah, yang bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Yang pasti kalau di Jawa Timur, Sumeneb itu sangat berbeda. Kenapa saya sampaikan berbeda? Karena Sumeneb bisa saja